Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita telah barusan menyaksikan proses akad nikah antara seorang laki-laki ini yang bernama Sobur Effendi dengan Neng Ratnasari ya. Subur Effendi berasal dari Bekasi, jauh di sana ya. Dapat jodoh orang sini, Neng Ratnasari di Kampung Langkob ini atau Pocitangsi ya. Ya, desa Sukamekar, Sukanagara ini. Masya Allah. Itu jodoh ya, dari Bekasi. Di sana banyak perempuan yang cantik. Kenapa tidak milih orang sana? Oh, ternyata di sini ada yang cocok dengan pilihan Kang Sobur ya. Neng Ratnasari juga di sini banyak laki-laki yang ganteng, laki-laki yang cakep ya. Tapi kenapa dapat jodoh orang sana? Itulah rahasia Gusti Allah. Artinya jodoh itu adalah rahasia Gusti Allah. Adapun wasilah namanya macam-macam ya, mungkin ketemu di medsos, mungkin ketemu di mana, mungkin pakai comblang ada penghantarnya ya. Tapi inti nama adalah rahasia Gusti Allah yang menentukannya. Oleh karenanya kita kalau menengok sejarah nenek moyang kita, Nabi Adam dan Hawa ya. Nabi Adam dan Hawa setelah berpisah dari jannah itu sekian puluh tahun baru ketemu di Padang Arafah di Mekah ya. Masya Allah, di sana diabadikan ada Jabal Rahmah, ada tugu di sana. Tugu pertemuan Siti Hawa dan Nabi Adam. Di sana mereka mulai berumah tangga kembali, berkumpul berumah tangga, kemudian berduriyah, berkembang biak anak cucunya. Nah, di mana itu? Di Arafah ya, di Jabal Rahmah. Tapi kenapa sekarang anak cucunya Masya Allah menyebar ke seantero dunia? Ke alam dunia ini penuh oleh manusia, itu turunan Nabi Adam semuanya ya. Termasuk di sini di Kampung Langkob ini yang begitu banyak kampung-kampung di sana, tidak terhalang sama gunung, tidak terhalang sama lautan, penuh sealam dunia dengan penduduk manusia. Allah menjelaskan wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dia Allah telah menyebarluaskan penduduk muka bumi ini dari jenis laki-laki dan perempuan sehingga penuh sealam dunia ini. Ada yang di daerah sana, di Arafah, di Afrika, di Asia, di mana-mana manusia penuh. Betah lagi ada jodohnya, termasuk ini ya. Saudara Sobur Effendi sama Neng Ratnasari dipertemukan di sini. Itu kehendak Gusti Allah. Kehendak Allah yang mengatur kehidupan Rabbul Alamin ya. Nabi Adam itu kan satu bahasa ya. Bahasa Arab, tapi sekarang anak cucunya bermacam-macam bahasa, Masya Allah. Bahasa Inggris, bahasa Arab sendiri. Bahasa Arabnya juga bermacam-macam. Di sana ada Ibrani, bahasa Perancis, bahasa Sunda, Batak. Masya Allah, nggak terhitung itu jenis bahasa. Padahal Nabi Adam satu bahasa. Siapa yang mau mengambilkan? Allah yang mengatur alam ini ya. Termasuk logat bahasanya berbeda-beda ya. Termasuk warna kulitnya berbeda-beda. Padahal satu Nabi Adam, satu Hawa. Itulah Allah mengatur kehidupan alam semesta. Oleh karena intinya adalah
saudara Sobur dan saudari Ratnasari, yakini ini adalah anugerah jodoh dari Allah yang perlu Anda berdua untuk dilestarikan dan disyukurinya, gitu ya. Jadi hidup kita terus diatur Gusti Allah ya, tentang jodoh, tentang rezeki. Yang penting kita mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mensyukuri nikmat sehat, mensyukuri nikmat jodoh, mensyukuri nikmat rumah tangga, nikmat segala macam kehidupan. Allah lah yang mengaturnya. Allah Rabbul Alamin. Allah yang alam semesta. In syakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian pandai bersyukur kepada Allah, la azidanakum, sungguh aku, kata Allah, akan tambah kenikmatan kepada kalian. Tidak akan dicabut lagi nikmatnya oleh Allah jika pandai mensyukuri nikmat. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur, ingat azabku sangat berat. Ya, jadi kunci rumah tangga yang sukses pandai mensyukuri nikmat yang ada. Gitu saudara Sabur dan yang Ratnasari, mensyukuri nikmat yang ada, rezeki besar, rezeki kecil disyukuri. Terus kunci kenikmatan hidup. Kalau tidak bersyukur mah ya tidak akan merasa kenyang, terus aja merasa haus, merasa kurang, akhirnya capek sendiri. Ya, jadi rezeki yang penting kita mensyukurinya. Kita lahir ke dunia teh tidak membawa apa-apa ya, saudara Sabur. Apakah Anda begitu lahir membawa harta, membawa materi? Tidak ya. Bahkan nama pun Anda belum punya. Tapi sekarang sudah berubah sekian puluh derajat. Itulah Allah yang mengatur kehidupan. Waktu lahir manusia lahir miskin, sekarang diatur oleh Allah, punya kehidupan, punya jodoh, punya kehidupan. Yang penting mensyukuri nikmat. Nah, yang menjadi masalah, bagaimana cara bersyukur? Gitu ya. Nah, syukur ada 3 syarat untuk menikmati rumah tangga. Satu adalah Anda ma'rifatun nikmat minal mun'im, harus mengakui nikmat yang kita rasakan adalah minal mun'im, dari Allah pemberi nikmat. Ini jodoh ini dari Allah, rezeki Allah yang menentukan semua kehidupan yang kita miliki adalah minal mun'im, datangnya dari Allah zat pemberi nikmat. Itu wajib diakui supaya kita hidup nikmat. Ketika menjadi orang kaya, kita ini tidak akan sombong. Ya, orang sukses tidak akan sombong. Ketika kita banyak uang, tidak akan sombong. Gitu ya. Ketika suatu waktu kita diuji oleh Allah tidak punya uang, tidak akan merasa rendah diri. Tidak akan kecil hati. Cek sunana murang maring, itu melesu, biasa saja. Jadi yakini kenikmatan yang kita rasakan, yang kita miliki adalah datangnya dari Allah sebagai titipan saja, sehingga rumah tangga nikmat ya. Tidak haus, tidak panas baran ya, mensyukuri nikmat yang besar, yang kecil disyukuri, rezeki besar, rezeki kecil dinikmati ya. Yang penting bisa ngatur kehidupan ini. Neng Ratnasari sama Asobur, atur kehidupan Anda ya. Atur. Jangan boros, jangan koret. Diatur kehidupan Anda. Kebutuhan pokok apa ini, untuk berinfak, untuk masa depan menabung. Diatur ya.
Sebab rezeki mah kalau tidak diatur akan habis terus, tapi diatur meskipun kecil akan cukup. Jadi mensyukuri nikmat yang ada, ya kuncinya teh. Kemudian adalah syarat yang kedua bersyukur adalah al-farhul hasil li in'amil mun'im. Harus senantiasa hati kita merasa bahagia, ya. Ciri orang bersyukur adalah senantiasa bungah bahagia, tidak pesimis, tidak bersedih hati, tidak melamun, tidak putus asa. Hati kita senantiasa bunga, rezeki kecil bunga, rezeki besar apalagi bunga. Kehidupan apapun yang ada harusnya hati kita bunga, nikmat. Itulah orang yang bersyukur. Ya ulah ketika banyak uang kita ceria, bunga, ya. Ketika kita diuji oleh Allah, murung, bersedih hati, rendah diri, wah itu salah, ya. Karena kita hidup Allah yang mengatur rezekinya, kehidupannya Allah yang mengatur, yakin kepada Allah. Jadi haram hukumnya kita bersedih hati yang berkepanjangan. Itu tidak boleh. Harus bunga umat Islam, ya. Gak ada alasan. Kalau ada masalah kehidupannya kepada Allah yang punya, Allah yang mengaturnya, ya. Kembalikan kepada Allah yang punya, yang mengatur alam semesta ini. Yang ketiga adalah kalau Anda ingin bahagia hidup, mensyukur. Yang ketiga adalah al-qiyamu bima huwa maksudul mun'im. Harus melakukan tujuan Allah, pemberi nikmat. Nah, Allah memberikan nikmat kepada kita untuk apa? Ya. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, berikut kehidupannya, berikut kahuripannya, rezekinya, yang lainnya, illa liya'budun, kecuali mereka manusia dan jin untuk beribadah kepada aku. Jadi kalau Anda ingin bahagia, mantapkanlah ibadah kepada Allah, ya. Rajin baca Quran, rajin sholat, rajin tahajud, rajin sholat duha. Itu nandakan mensyukuri nikmat Allah. Jadi kami ciptakan jin dan manusia untuk hanyalah mereka untuk beribadah kepada aku. Nah, kalau sudah bersyukur kepada Allah tadi ya, akui ini dari Allah segala-galanya. Haram hukumnya kita bersedih hati, kemudian melakukan tujuan Allah, pemberi ini yaitu untuk takur pada Allah. Jadi harus menjadi hamba Allah yang rajin beribadah, rajin bersyukur. Kalau sudah begitu, in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Kalam Allah itu, ya. Jika Anda berkufur, sombong, takabur, tidak sholat, tidak ibadah, ingat azabku sangat berat, tidak akan berkah hidupnya. Ya. Yang selanjutnya Anda hilangkan sifat malas, ya. Jadi malas bekerja, malas beribadah, tinggalkan. Menjadi giat bekerja, giat beribadah. Itulah kunci sukses. Jadi jangan malas, jangan gengsian, bekerja apa saja. Setelah dapat uang diatur oleh istrinya, ya, untuk masa depan, menabung, untuk berinfak keberkahan, untuk kebutuhan pokok. Gitu, ya. Kemudian orang tua kita hormati yang telah menghantarkan kita menjadi orang seperti ini. Itu jasa orang tua kita yang sudah meninggal, sabur sama ibu bapaknya, sering doakan almarhum almarhumah,
Jangan minta ke kubur, awas ya. Jangan minta ke kubur, tapi kita kirim doa kepada mereka. Semoga ayahku, ibuku dalam kuburnya dapat rahmat Allah, dapat maghfirah Allah maghfir lahuma warhamhuma, dan seterusnya. Sering mendoakan orang tua kita. Itu cara menghormati orang tua yang masih ada. Hormati, jangan disakiti hati mereka ya. Itulah kunci sukses rumah tangga. Jadi inti namalah gini aja. Pertama, yakini ini jodoh dari Allah, harus dilestarikan, harus disyukuri. Kemudian punya rencana yang mantap, ingin ke surga dengan istri kita, dengan anak kita, dengan suami kita, dengan rajin beribadah kepada Allah ya. Kemudian atur ekonomi, tidak boros, tidak panas baran, sesuaikan dengan kemampuan ekonomi kita, diatur ya. Itu selanjutnya dengan Allah harus dekat. Ibadah sing mantap, beribadah kepada Allah, sholat di awal waktu, berjamaah di masjid laki-laki. Perempuannya perhatikan sholatnya juga, sering baca Quran. Kemudian ketika ada masalah dengan suami kita, saling memaafkan, jangan egois. Jangan egois, tapi saling memaafkan ya. Demikian obrolan ini, mudah-mudahan Anda berdua saudara subur dan Neng Ratna Sari rumah tangganya, rumah tangga yang bahagia dunia akhirat. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.